Setulus Hati Meli, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Hanya ada beberapa orang saja di dalam ruang referensi itu. 2 orang mahasiswa teknik mesin di meja sudut, seorang bapak berumur 40-an, 3 orang gadis manis dari teknik kimia, dan seorang pemuda entah dari fakultas teknik apa, duduk di seberang Meli. Meli, seorang mahasiswa berparas cantik yang sudah 3 tahun ini menekuni kuliah di Fakultas Teknik Geodesi. Yang berada di perpustakaan itu sudah hampir bisa dipastikan adalah mahasiswa-mahasiswa teknik. Sebab perpustakaan itu memang milik Fakultas Teknik yang terletak di Sekip. Baru jam 5 sore, tapi karena perpustakaan itu agak suram, lampu-lampu neon di langit-langit ruangan sudah dinyalakan semua. Suasana hening. Hanya sekali-sekali terdengar langkah pegawai perpustakaan yang mengatur buku-buku di rak atau derit lembut kursi yang digeser. Meli melipat tangannya dengan rapi di atas meja. Wajahnya setengah tunduk dan matanya tekun menatapi halaman buku surveying yang ada di depannya. Angin lembut yang menerobos dari jendela mengusap wajahnya sambil lalu, memberinya rasa sejuk dan damai. Tetapi kesejukan itu hanya terasa pada kulitnya saja, tidak mampu meresap sampai ke dalam hatinya. Hati Meli diamuk keresahan, diaduk kegelisahan yang tidak habis-habisnya. Buku surveying yang sejak tadi dibacanya itu belum juga berganti halaman sejak 15 menit terakhir. Pikirannya sama sekali tidak pada buku itu, tetapi terbang jauh memikirkan seseorang yang selama beberapa minggu ini telah menggelisahkan hatinya, membuatnya sedih dan merasa bersalah. Meli menarik nafas diam-diam. Dilepaskannya matanya dari halaman buku surveying dan ditatapnya taman yang ada di samping perpustakaan itu lewat jendela kaca. Taman itu kurang terawat, tetapi bunga-bunga kuning yang ada di sepanjang tepinya cukup menarik bagi Meli. Hanya sebentar saja perhatian Meli teralih pada bunga-bunga kuning itu. Selanjutnya pikirannya kembali berputar-putar pada diri Ridwan. Meli memang sudah lama merasakan perbedaan sikap Ridwan kepadanya. Kelembutan, kebaikan dan perhatian Ridwan terlalu dalam untuk ukuran seorang teman biasa. Mereka berkawan cukup akrab, dan Meli menyukai Ridwan bukanlah karena kegantengannya ataupun mobilnya. Tapi Ridwan memang memiliki kepribadian yang menarik. Ada semacam rasa kasih dalam hati Meli terhadap Ridwan, meskipun perasaan itu hanya terbatas pada rasa sayang terhadap seorang sahabat. Sebab cintanya telah dimiliki Adri. Meli mengharap dugaan tentang perasaan Ridwan kepadanya adalah salah. Mengharap Ridwan pun hanya mengasihinya sebagai seorang sahabat. Dia tidak ingin persahabatan mereka yang tulus dirusakkan oleh cinta. Sebab dia tidak mungkin membalas cinta Ridwan
Sementara dia juga tidak mau mengecewakan Ridwan. Tetapi harapannya kandas sejak kejadian sebulan yang lalu. Waktu itu, mereka sedang ngobrol-ngobrol menunggu kuliah berikutnya bersama 4 orang teman mereka yang lain. Entah bagaimana mulanya, pembicaraan sampai pada masalah pacar. Bergantianlah mereka menceritakan petualangannya, pengalamannya, dan jatuh bangunnya dalam hal asmara. Johnny yang repot dikejar gadis-gadis manis, Wisnu yang 2 tahun nguber cewek tidak berhasil, Oyon yang patah hati sepanjang abad, dan Dudi yang setia setengah mati pada pacarnya. Semua mereka ceritakan dengan belak-belakan. Nah, kau Rit, gimana? Cerita dong, kita udah cerita semua nih, kata Oyon setelah Dudi selesai. Ridwan tersenyum-senyum, sementara Meli yang duduk di depannya memandangnya dengan tak sabar, ingin segera mendengar kisah asmara Ridwan. Meli sendiri belum mendapat giliran, terakhir nanti setelah Ridwan. Apa yang mau diceritakan? Aku gak punya pacar sih, kata Ridwan. Bohong ah, cowok ganteng macam kamu, mana percaya gak punya pacar? Setidak-tidaknya pasti pernah, sahut Meli mendelik. Ridwan menoleh pada Meli, menatapnya beberapa saat, dan tersenyum. Jantung Meli berdegup melihat sinar mata Ridwan. Jangan aku Ridwan, jangan aku, desahnya dalam hati dengan cemas. Pacaran sungguhan belum pernah. Tapi mencintai seorang gadis tentu saja pernah. Sampai saat ini. Namanya... Ridwan tidak meneruskan kalimatnya yang tentu saja membuat kelima orang yang ada di depannya penasaran. Siapa? Tanya Wisnu tidak sabar. Orangnya pandai, cantik dan baik hati. Kalian pasti sependapat denganku setelah tahu namanya. Soalnya dia teman sefakultas kita juga. Jadi kalian pasti kenal. Siapa? Nanin, Yuli, Widya, Susanti atau Meli? Sahut Dudi cepat sekali. Di Fakultas Teknik Geodesi yang minus cewek itu, memang hanya ada 5 orang gadis yang masih boleh diincar. Yang 3 lagi sudah menikah atau bertunangan. Meli hampir tidak bisa bernafas selama menunggu sepotong nama yang akan keluar dari bibir Ridwan. Namanya... Ridwan tersenyum lebar. Meli Indrasari. Meledaklah sorak Johnny, Wisnu, Oyon dan Dudi bersama-sama. Meli ikut tertawa juga, walau hatinya kecut mendengar keterus-terangan Ridwan. Ridwan mengatakannya dengan bergurau, tetapi tekanan suaranya tidak bisa berbohong, bahwa dia memang mencintai Meli. Dengan cemas Meli meneliti wajah keempat temannya, ingin tahu apakah mereka juga bisa menangkap perasaan Ridwan yang sebenarnya di balik gurauannya. Dan dengan putus asa, dijumpainya pengertian itu di wajah mereka, walau tidak ada seorang pun yang bermaksud menunjukkannya. Meli menarik nafas dalam-dalam. Nah, apa katamu sekarang, Meli Indrasari yang pandai, cantik dan baik hati? Tanya Dudi sambil melirik Meli dengan senyum jenaka. 4 wajah yang lain ikut tersenyum, menoleh pada Meli dengan wajah menunggu jawaban. Meli mengeluh dalam hati. Dudi tahu betul
Dia sudah lama pacaran dengan Adri. Melly berdiam diri. Betul-betul tidak tahu harus berkata apa. Sungguh mati dia tidak ingin menyakiti hati Ridwan. Tapi untuk memberi harapan padanya, hati nurani Melly tidak mengizinkan. Terlalu kejam. Untuk menutupi kebingungannya, Melly tertawa manis dan mencoba bergurau. Mana bisa aku menjawab sekarang? Aku kan harus menghitung dulu. Berapa mobil Ridwan semuanya? Berapa ratus hektar tanahnya? Berapa uang yang disimpan di Swiss? Bisa beli helikopter apa enggak? Jangan khawatir Melly. Aku sudah pesan senapan otomatis untuk menembak kasir-kasir bank tanpa bersuara. Kau siapkan saja karung besar untuk mengantongi uangnya, sahut Ridwan. Mereka tertawa lagi. Melly agak lega sedikit dengan gurauan-gurauan itu. Tetapi dia tetap merasa tidak enak dengan suasana yang seakan dibuat-buat itu. Dan bersyukur sekali ketika Pak Pri, dosen fotogrametri mereka, masuk ruang kuliah. Untuk sementara dia dapat melepaskan diri dari keadaan yang mencekiknya. Sementara saja, sebab Ridwan pasti ingin mendengar jawabannya yang serius. Cepat atau lambat, dia harus mengatakannya juga. Dan alangkah takutnya Melly pada saat yang pasti akan datang itu. Kalau saja Ridwan mengatakannya tidak di depan orang lain, tentu aku tidak sebingung ini, keluh Melly. Dia bisa memberi pengertian pada Ridwan tanpa melukai perasaannya, tanpa membuatnya merasa terlalu ditolak. Sayangnya Joni, Oyon, Wisnu dan Dudi sudah terlanjur tahu Ridwan mencintainya. Dan suatu ketika pasti akan tahu juga bahwa dia sudah mencintai Adri. Cinta yang tak terbalas seringkali dirasakan sebagai suatu kekalahan yang pahit. Dan pahit itu akan bertambah dengan malu bila banyak orang yang mengetahuinya. Melly benar-benar sedih kenapa Ridwan harus menelan pahit dan malu itu. Dia menyayangi Ridwan. Dia tidak ingin Ridwan susah. Tetapi keadaan sudah terlanjur demikian. 4 orang sudah terlanjur tahu perasaan Ridwan kepadanya. Melly hanya bisa berharap semoga keempatnya menyimpan pengetahuan itu untuk diri mereka saja, tidak menyebarkannya pada orang lain. Lalu Melly ingat Arwan, kawan sefakultasnya juga, bahkan satu tingkat dengan Ridwan dan dia sendiri. Pada waktu itu, Melly sudah pacaran dengan Adri. Memang Arwan tidak pernah mengatakannya secara langsung seperti Ridwan. Tetapi sikapnya, sentilan-sentilannya, ajakan-ajakannya cukup menyadarkan Melly bahwa Arwan tidak sekedar ingin berkawan biasa. Melly mencoba bersikap ramah dan manis kepada Arwan seperti halnya kepada kawan-kawannya yang lain. Tetapi agaknya Arwan menanggapinya terlalu jauh. Dia mengira Melly membalas perasaannya dan semakin gencar mendekati Melly, yang membuat Melly bingung dan kewalahan. Mulailah Melly membatasi sikapnya dan setiap kali terpaksa menghindar kalau Arwan mendekatinya dan mengajaknya bicara. Arwan yang merasa dipermainkan berbalik menjauhkan diri dari Melly, seakan-akan mendendam pada gadis itu. Melly jadi serba salah. Bersikap baik dikira cinta, tapi menjauh juga tidak enak sebab mereka seolah-olah lalu bermusuhan. Akhirnya Melly menyerah saja pada keadaan. Arwan betul-betul tidak mau lagi menegurnya,
dan retaklah persahabatan mereka yang dulu akrab dan manis. Melly mencoba menghibur diri dengan mengatakan bahwa Arwan tidak bersikap dewasa, bahwa bukan salahnya tidak mencintai Arwan. Tetapi toh tetap saja dia merasa bersalah, merasa berdosa telah menyakiti hati seseorang, dan menyesal karena kehilangan seorang teman. Sebaliknya, mendapat musuh. Dan sekarang Ridwan mengulang hal yang sama dengan Arwan. Melly khawatir Ridwan pun akan kecewa seperti Arwan dan meninggalkannya. Dia takut kehilangan seorang sahabat sekali lagi. Takut mendapat musuh lagi. Ridwan berbeda dengan Arwan. Sebab dia mengasihi Ridwan, menempatkan Ridwan pada sudut tersendiri dalam hatinya yang bagaimanapun juga tidak dapat direbut oleh Adri. Dan apa yang ditakutkannya itu agaknya akan segera terjadi. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.